Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika anzalnahu hukman arabiyya. Wa la in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da ma ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wa la wasith. Wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Wa ma kana li rasulin an ya'tiya bi ayatin illa bi idznillah likulli ajalin kitab yamhu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono nurono kitab-kitab. Wa kadzalika misli inzalil kutub. Wa kadzalika inzal lan kaya mengkono-mengkono nurono kitab-kitab samawi. Anjalna nurono ingsun ing Quran. Ayat Qur'ana tegese nurono ingsun ing Quran tak turono hukman hal yang merupakan keputusan hukum atau aturan hukum Arabian kang berbahasa Arab atau Arabian kang nganggo lugat Arab. Hukman hal rupa hukum atau aturan hukum Arabian kang nganggo bahasa Arab. Bilugatil Arabi kelawan lugat Arab. Tahkumu kang gawe keputusan sira bihi kelawan Quran. Kowe gawe keputusan benanati antarane manusa. Wala ini tabak salan nalikane anut sira Muhammad. Ahwa agum en pira-pira gawa nesune kufar. Ayat kufari tegese pira-pira wong kafir. Fima ing dalam perkara ya kuna kang ajak-ajak sapa kufar ka ing sira ilahi maring ma. Min latihim saking agamane kufar. Fardon ing dalem parilane atau pengandeane. Andai kan kowe nuruti wong-wong kafir iku, badha majar. Sawise yen teko pemaka isira nang ini sami pengertian atau pengetahuan tauhid lan tauhid. Malah ora ana iku duwe sira Muhammad minawa saking Allah. Mi waliyin utawi wong kang nulungi. Utai min iku zaidatun zaidah. Enak sing dikese wong sing nulungi wala wakin lan ora wong sing jogo. Wala wakin lan ora ana sing jogo. Mingki balika saking arai sira Muhammad. Mani ingkang nyegah min adabi saking siksane apa. Wana jalanan tumurun nama ayyarus sangsane mencemooh sapa kufar ing Muhammad. Ing nabi dicemooh di kasrotin nisa iklan akeh wong wedok utawa akeh bojo. Apa sing tumurun walaqad arsalna rusulan min qablika. Lan teman-teman utus sapa rusulan ing pro-pro rasul min qablika saing sedurunge sira Muhammad. Wa ja'alna gawe sapa ingsun lahum maring para rusul. Ingsun gawe ajwajan ing pira-pira bojo. Wa dzurriyatan lan pira-pira anak turun. Awladan sing pira-pira anak. Wa anna halati sira Muhammad umis pada rusul sing mingkop tiga. Wa makana lan ora ana iku rasulun ke rasul minggu saking para rusul. Ayat ya utawi yen to utawa apa yen to nekano sapa rasul di ayat sing lan siji ayat utawa lan siji mukjizat illa biidznillah kecuali kelawan idine apa. Di ana umrono saat meneh para rasul ku abidun ku pira-pira kawula marbutuna tur den pangerani kabeh. Likul li ajalin kita. Likul li ajalin tetap kedua saben-saben kejadian di mana. Mudah tegese kejadiane peristiwa kita perlu tahu ono catatan ya, napa waktu tumibane. Maksudipun kejadian tulis yang dalam kitab apa tak dulu apa batas kejadiane perkara. Yang ku menghapus sapa Allah minggu saking ikilah kitab. Ma ing apa wae sak kang ngersakno sapa Allah ing mas. Wajib bitulan netapna sapa apa. Kitab ini kelawan takbir wajib bitu. Watas bitilan takbir wajib bitu. Jadi mayasa wajib bitu sebagian kira. Watas bitilan kelawan takbir wajib bitu fi ing dalem ma. Fi mayasa minal ahkam. Yang huwa mayasa wajib bitu fi ing dalam kitab. Ma ing apa ya sak kang ketana sapa wa ing manal ahkam sing beraturan hukum. Wa ghairi hadani ahkam. Wa indahu lan iku ana ing sandinge apa umul kitab utawi induke catetan. Maknane umul kitab asluhu tegese napa dasare kitab atau mastere kitab induke kitab Allah dirupane asal. Layat atau ya rukang ora
dadi robak minggu sangking asal apa seon apa perkara poe. Wa temul kitab rumah perkara kata baru kamu nulis sapa Allah ing mafil ajali ing dalam zaman ajali. Wa imanu yana kalan ana kalane merono ingsun fihi ghamununi in asyartiyah fi ma'al majidah ngetonon asyartiyahin fi ma ing dalam ma'al majidah ingkang ditambahno nuriyan naka merono ingsun ka ing sira Muhammad badal lati ing sebagiane perkara na'iduhum kang janjekno ingsun to kang ngancam ingsun ing kufar dihi kelawan tadi rupane nal adabi sange siksa fi hayati kan dalam zaman uripe sira Muhammad. Wajah besar itu jawab syarat mahjubun dan buang pada epal amru dohirun itu jadi jelas Muhammad urusannya jadi jelas awal tahu bayar nakal kau mata langsung tak isi roh kau belas adibihim sedurungnya nyekso ning kufar faina malaika among kau iku ing atase sira Muhammad al-balagu te nyampe no la alaika ora ono iku ing atase Muhammad apa ila tabligu kecuali nyampe tapi ila tabligu kecuali nyampe no fakot kan nyampe rontok. Wa alena iku ing atase ingsun apa alkitab putih kitab. Ida soru nalikane dadi sapa kufar luwih maring kita. Faru jadi mongko malah ingsun ing kufar. Awalam ya orang ngerti sapa penduduk Mekah ahli Makkah tegese penduduk Mekah. Anna natil ardos. Anna ing sak temene kita nakti nekani kita ardo ing bumi. Nafsu itu tegese nejo ingsun ardo ing bumine kufar. Nangku sudah ngurangi ingsun dak ing arep min atrofia saking sisi-sisine arep. Maknane bumine kufar dikurangi bil fakhi kelan kemenangan alam nabi yang atase kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qawlu ta'ala yaqumu hukumi sapa Allah fi khalqihi ing dalem aku Allah di marang perkara ya sak kang resah sapa Allah ing mak. Lamu akibat ana kang nentang mujud. Laro tegese ora ana kang nentang mujud ya hukmihi maring keputusane Allah atau ketentuane Allah. Wa Allah ta'ala kitab dat sing cepet mitapi. Wakat mangkaronan teman-teman ngreka daya sapa alladzina wong akeh mengko kang sedurunge para rasul menal umami sing pira-pira umat diambiyaim lan pira-pira nabine umat. Kama makaro kaya oleh ngreka daya sapa kufar jika ing sira Muhammad. Falillahil makru jami'a. Falillahi mongko iku kagungane Allah saratan al makru utawi waletane rekodaya jami'an halis kabiyane. Sawale sahale ora ana apa makru dumapa rekadayane kufar iku kama krihi kaya rekodayane Allah. Li ana ukurana satane Allah taala wi alamu pirsa sapa Allah maing apa wae taksiku kang lakoni sapa kulo nafsin. Sapa saben-saben awak-awakan. Fayaquddu laha jazaaha fayu'iddu kata niku fa'at dayu'iddu fayu'iddu mongko nyediakno sapa wa ta'ala laha maring kula nafsin fayu'iddu mongko nyediakno sapa wa ta'ala laha maring kula nafsin jazaaha ing piwalese kula nafsin wa hadza ta'ala iki wa jazaaha ku al-makru iku rekodaya kullu sabene makru li annahu ya'tihim bihi min haitsu la yashurun li annahu li annal makruh ya'ti taqwa makruhim ing kufar utawa li annahu qur'an ta'ala wa ta'ala ya'ti nekano sapa Allah ing kufar bihi kelan makruh min haitsu la yashurun sanging sekirane ora ngerti sapa kufar wa ta'ala lan bakal ngerti sapa al kafir wong kafir amro dude perkara kang den kersakno bihi kelan dawu al kafir wal jinsu jenise wong kafir wa fi qira'atin al kufar wa ta'ala alamul kufaru liman ubada liman kedue sapa utawa liman iku kedue sapa badari utai akibat sing terpuji ail akibat tegese akibat al mahmudu dan kang den puji sidaril akhirat ing dalam omah akhirat omah sing engko alahum ana ta utai akibat mahmuda kedue kufar amrin nabi utawa kedue kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabilan pira-pira sahabat Nabi. Wa yaqulu lan ngucap sapa alladzina wa ngake kafir kang padha kafir sapa alladzina ngucap utawa komentar la kamari sira Muhammad. Oleh komentar oleh ngucap la tamursalah. Ora ana sira Muhammad iku mursalan iku wong kang den kul kafa billahi syahidan baini wa bainakum. Kul ngucap sira Muhammad kafa cukup. Kafa cukup sapa billahi sapa Allah apane syahidan apane kesaksiane. Kapan cukup sapa bilai Allah apane syahidan apane kesaksiane dene antara ingsun. Wa bainakum lan antarane sira kabeh, wa bainakum lan antarane sira kabeh.
ala sikki ing atase bener ingsun. Waman lan dadi cukup apa kesaksiane wong. Indahu kang iku ana ing sandinge man. Waman lan dadi cukup apa kesaksiane wong. Indahu kang iku ana ing sandinge man ilmu kitab utawi pengetahuan tentang kitab Allah. Rupane mukmine Yahudi saking pira-pira mukmine wong Yahudi wa Nasara lan mukmin-mukmine wong Nasrani. Mun kula terangno istilah perlapat niki. Ahwa niku sesuatu yang nuruti selera nafsu itu ahwa. Terus kalau ilmu itu cara takrif teng kitab-kitab usul fikih utawa ilmu bahasa Arab sing fusha niku ma'rifatus syai' ala ma huwa alaihi. Jadi tahu duduk perkara sesuai konteks perkara itu. Tidak melihat di luar konteks perkara itu. Jadi ahwa niku sesuatu yang sifatnya nuruti hawa nafsu atau selera. Ini kalau terangkan. Quran ini diturunkan ke kamu Muhammad sebagaimana kitab-kitab suci diturunkan pada nabi-nabi sebelum kamu. Bedanya Quran diturunkan sebagai hukman, sebagai aturan hukum. Ya, aturan hukum, ya, aturan vonis hukum. Kalau terangkan. Dan terus nabi-nabi dulu itu relatif ringan karena tidak punya sitok memberi keputusan hukum. Jadi ya, enjoy mawon, misalnya mau tukang nasihati tiang, sebut cerita-cerita ini, kalau Nabi Dawud mungkin. Berbujurnya akeh, jadi Nabi tugasnya tukang cerita, tukang loro cerita. Jadi yang enak. Karena kitab Zabur itu hanya al-qisas wa tibar. Hanya ada cerita-cerita, swarga ini, neraka ini, nak wong nakal ben mlebu neraka, nak wong apik mlebu swarga. Swarga bisa dari ini wae, sombong itu baru sing enteng-enteng. Padahal Nabi Muhammad beliau itu dapat kitab suci sekaligus aturan hukum dan itu mesti sensitif. Sehingga Nabi dilawan besar-besaran oleh ahli kitab karena sering hukumnya Nabi merugikan mereka. Ini kasus paling nyata di beberapa riwayat hadis ada seorang tokoh Yahudi itu anaknya zina. Tepaan zinanya zina muhsan. Zina yang cara hukum Islam harus dirajam karena sudah berkeluarga. Karena di Madinah Nabi dianggap pemimpin tertinggi, orang-orang Yahudi itu warga biasa, meskipun mereka kastanya tinggi. Lapor dengan Nabi. Ketika dilaporkan dari Nabi, ini harus dirajam. Jika jauh dianggap waktu nanti mati, evakuasi. Yahudi mentang, orang-orang yang boleh tahu orang zina dirajam. Ya paling di sebelah ini untuk diusir setahun. Wah, ini bantah-bantah. Nah, sebelum bantah-bantah tokoh-tokoh Yahudi sing pinter Taurat itu disuap sampai sing duwe kasus supaya nak ditakoki Muhammad, kena takoki Muhammad pondok nak ning Taurat itu ora ana hukum rajam. Ora hukum napa? Rajam. Disuap. Hasil akhirnya Nabi debat ambek ulama-ulama Yahudi sing pun mau disuap. Jadi intinya ngeten. Jadi sebetulnya masalah pada Rasulullah itu karena ada aturan main. Aturan apa main? Umpama jadi kiai mau ngandani maling, terus ngandani copet, itu kan ringan, ngandani kan ringan. Tapi nek model menutupi, model ketok tangannya tak mari perkara. Lah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu digainkan rahno hukum, sehingga beliau jadi nabi itu paling berat. Akhirnya nabi paling abdul, lain musuhnya paling akeh. Boleh jangan ketok tangan juga tahu, kerajaan tiang gitu. Tahu perang saling bunuh gitu kok. Tahu sehingga beban hidup Nabi zaman Sugeng itu berat sekali. Karena harus menerapkan atau mengaplikasikan hukuman aturan hukum, no? Aturan. Semula ini hukum kalau dengan kabeh disepro pengiran itu lah. Soalnya masalah ngotot itu paling repot. Terus kalau kemarin ikut pertemuan beberapa ulama menyikapi apa fatwa ulama tentang hukum Islam yang menghadapi hukum positif. Misalnya di Indonesia itu maling kan di penjara, padahal dalam Quran diketok tangannya. Saat partai-partai Islam atau kiai-kiai membolehkan maling di penjara, itu termasuk
masuk kategori wa malam yakum bima anzalallah oleh kaum kafirun apa enggak? Kalau Islam ekstremis ya iya, aturannya diketok di penjara itu dianggap takim diwerima anzalallah. Jadi dianggap hukumi diwerima apa? Anzalallah. Jadi sing ekstrim. Nah, Islam sing dari awal sekuler liberal ya pokoknya kayak hukuman, pokoknya kayak terapi. Pokoknya kayak apa? Terapi. Jangan orang hukum sing ono terapi. Itu kan cepat tuh sih. Nah, anak kiai sing nakalan ada sekulon, sing nakalan tapi ngalim itu gampang. Wah itu orang hukumnya pengiran maling diketok tangane. Nah, jelas pengiran ora wajib no kiai ngetok tangan. Sing wajib lu pemimpin legal. Gini ku cara tadi iki pejabat negara. Lah nek pejabat negara ora gelem nglakoni kiai ora perlu dosa, pancen ora ngetok. Mungkin itu penggawaannya kon ngandani. Dan ini sekarang jadi masalah di Libanon. Makanya kemarin ini cerita susahnya jadi ulama. Ada kok mikir fatwa bareng. Terus mikirnya tenang kan bariku antar ulama rak 7 debat, berdebat ora ono nyangoni. Jadi ulama ora repot nyoronan. Sinaune kesel. Debatnya sensitif urusan maling. Wis digini maling, digini para kiai, mergo kiai tak pendapatnya ra juga gremeng tenan. Jadi malingnya mangkel perkara didiskusikan mesti ketok tangane. Musuh debat kita yo mangkel kadang kalah ngalim yo tersinggung barang, meneng-menengan barang. Barang wis putus, negara orang lakoni keputusan ulama, negara di konstitusi deh. Ya kita ngoten iku nate iki lho kok yo dino sinau debat bariku mulai. Akhirnya tuh CD dari fatwanya ulama Libanon itu diputar. Ulama Libanon sekarang juga mengalami masalah karena di sana mayoritas itu Muslim Sunni, ada 40 atau 30% Muslim Syiah, ada sekitar 20% itu Kristen Nasrani. Sehingga Libanon yang dekat dengan Israel itu ada 3 aliran yang kuat, yaitu Muslim Sunni, Muslim Syiah, dan non-Muslim. Nah, 3 aliran kuat ini menjelma sebagai partai politik dan berkoalisi. Koalisi itu yang Muslim Sunni dapat jatah presiden, yang Muslim Syiah dapat jatah ketua parlemen, terus yang non-Muslim itu kalau nggak salah pangap apa-apa, pokoknya bangsa keamanan. Nah itu kemudian ulama-ulama sana ditanya, koalisi model begini itu wajib ditaati apa enggak? Terus hukumnya kayak apa? Punya aturan negara yang berdasar nomor koalisi, berdasar job nih. Gak tamen beneran ngaji nasihat ini. Kalau ini udah tidak ngaji profesional, itu terkerantokan udah dibakar. Itu sama narapara suwargo melalui dari tahun. Quran tidak hanya bakat itu juga ono wasariku itu fakta ulama. Dia belum itu orang. Nah orang kafir tenang, boleh hukum sing enak-enak tok tentang suwargo neraka. Berarti iman separuh, orang iman apa? Separuh. Lalu lama Libanon gitu, karena dengan disahkannya yang Syiah itu sebagai ketua parlemen, takut kalau penggodokan hukum itu nanti sesuai hukum Syiah. Yang Sunni ya ketar-ketir. Dari presiden itu merasa ketar-ketir. Bukan tanda tangan terakhir dengan aku Sunni. Jadi orang Muslim ya tenang aja, kita duwe pangap. Jadi ya nakal-nakal itu penting urusan keamanan. Kita, untuk inti negara yang nopo jadi mirip Indonesia dicek, Soeharto Muslim jadi presiden sudah memperdani golongan keamanan, sing Adrian semua golongan itu Martin bagian duit. Jadi kita cerita. Ulama Libanon itu fatwa, ulama nak fatwa yang macam itu. Dia kan kudu merusak orang hadis, waktu fatwa. Sekolah ada berapa negara yang negara nganggo konstitusi, undang-undang dasar. Jadi belum lama, harus musyawarah tenanan, juga negara tidak mendengar. Nah, ngoten kula niku dengan beberapa ulama sing alim-alim niku kula tidak melok tinggi. Kok jenengan kudu melok, masih jenengan ulama jeneng modelan kudu melok. Mau ora ulama resmi. Tapi jenengan wong alim kudu melok ya, ada nama alim ya, ora nak kon ulama aja mau melok, aku wong alim berarti status. Nah ini kita akan kesulitan. Lah Rasulullah zaman Sugeng itu kesulitannya karena harus menerapkan hukum, termasuk
faktanya bahwa di Medina itu ada banyak orang Yahudi yang melanggar hukum dan Rasulullah harus pakai aturan hukum. Ya berat tenang. Uang diponis diketok tangan itu berat tenang. Paham ya? Mulanya mau ngaji sore mau cerita. Menang kayak ngadepi wong Yahudi, wong Kristen. Kan Nabi ngadepi sahabat itu dibuang tai terus. Mereka nek hukum sensitif. Angger hukum napa? Jadi hampir hukum Islam itu kalau ceritanya 60% itu berangkatnya sangka Nabi dibantah. Jadi bantah nggak kayak hikmah. Kalau mau cerita dengan ngaji sore kalau baleni malih mungkin ada yang nggak ngaji. Dulu sahabat itu sebagian dia mantan preman. Sing wedoke kadang mantan penari. Ya penari perlu. Di situ udah nakal-nakal, mulai wong nakal mulai dhisik. Walhasil sahabat sing untuk sebagian penari itu roh bojone pas dikeloni wong liya, pas selingkuh. Takok lek kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, jenengan biar aturan hukum nak zina dirajam seksine kudu papat. Lah anak bojo kula pas selingkuh boleh keti papat sedeng mebat ya Rasulullah. Lha iki tanyakan. Dari kanjeng Nabi, yo ora sih kudu papat. Apa ngoten kula boleh keti papat sedeng menapa? Mebar kula tetep kalah kok mestine ora apa. Pas terus belum apa tuh kangelan tuh. Kemudian wae do kerja. Lah kanjeng Nabi nganggo aturan hukum Islam. Masalah zina kan sensitif. Nak pancen terbukti zina dirajam nak muson. Nak ora terbukti zina sing nuduh kena hukum qadha. Jadi gak ada pilihan. Jadi zina padha karo murtad. Nggih, zina padha karo napa? Murtad. Lalu kalau bercerita kok Gus, cara dengan Islam liberal murtad nopo boten. Biasane kok aktivis tak takokan vulgar. Dasar wong nganggur kan vulgar. Ya padha nganggur ya sing liberal yo nganggur, sing aktivis yo nganggur. Lopo kok gak nganggur iki tak. Murtad itu sami kalian zina. Sama-sama sensitif. Kowe ngukumi roken murtad, nak tepak yo roken sing murtad, nak ra tepak sing ngukumi dadi murtad. Sama dengan zina harus kena. Nak tepak kowe nuduh roken zina yo dirajam tenan. Nah orang tepat, sing nuduh dikenai hukum qadha, hukum menu, itu kudu dihukum, maksud paham ya? Lah hukum Islam itu begitu, sehingga Nabi ketika ditanya sahabat itu, ya Rasulullah, wong bojo kula niku selingkuh kula rodil, kok kon boleh seksi papat. Lah sedeng pada dari kanjeng Nabi. Ya al-bayyinatu wa illa qudda ala dzahir. Pokoke kudu kowe diseksi papat, nek ora ya kowe tak hadul qadha. Jadi, kanjeng Nabi sik ngotot-ngotot. Ya kanjeng Nabi Muhammad Nabi tenan, lho ora terima kiai. Nggih Rasulullah, tapi saya yakin nanti Allah punya keputusan tidak sama dengan keputusan kok Nabi ditambah. Oh ya hukum mari bantah-bantahan. Ya kanjeng Nabi sik sekali ini menang sampai 3 kali. Al-bayyinah wa illa qudda ala dzari kudu diseksina ora ya. Kowe tak sak kok. Sahabat itu agak mirip. Ya Rasulullah saya yakin nanti pasti ada ayat turun yang membebaskan saya dari hak. Wong kula tenang kok. Wong kula tenang. Ketika sahabat itu pulang sampai di rumah beberapa saat kemudian, jadi kita tahu Nabi Muhammad SAW benar-benar Nabi itu ketok. Ketika sahabat itu pulang beberapa saat disuruh manggil sama sahabat. Nabi setelah itu mengalami beruka itu bercucuran ringan. Yang menunjukkan bahwa sedang mendapat nafkah. Dia Nabi itu tenang. Ngomong pada kondisi yang Aisyah mesti ditanya. Setelah dipanggil ternyata khusus masalah tuduh menuduh zina kaitannya istri itu ada ketentuan khusus yang disebut li'an atau ilang. Terus ilian. Terus kemudian dipanggil gini untuk suami istri ada aturan khusus. Ini waladina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum fa syahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu la minas shadiqin wal qamisata anna la'natallahi 'alaihi in kana minal kadhibin wa yadra'u an hal adzaba an tasyhada arba'a syahadatin billah innahu la minal kadhibin wal qamisata anna ghadabahu 'alaiha in kana minal shadiqin sehingga gak langsung pakai hukum qadha. Ben kali-kali sampean ngomong hukum sing jelimet, beneran ngomong swarga neraka. Akhirnya kanjeng Nabi nyeluk. Ning hukum li'an ngeten, wis ra dido hukum qadha iki dari pangeran. Sing lanang disumpah. Wallahi kowe ora tenan bojomu selingkuh.
Kowe wajib sumpah ping 4. Ini wani sumpah. Wallahi bahwa saya tahu betul kalau istri saya selingkuh. Sumpah yang kelima sumpah pocong. Kowe siap disambar bledek kena lanate pangeran nak kowe goro. Nggih ya Rasulullah, kowe siap sambar bledek. Wani, karena sing wedok supaya sing wedok ora kena. Kan posisi sing wedok kan tersangka kan. Mestinya kan kena rajam. Supaya dia tidak kena hukum rajam, kudu wani sumpah yang sama. Ben ra bisa kena hukum apa? Rajam. Sumpah. Wallahi demi Allah bahwa tujuan suami saya itu bohong. Padahal ana kesine dadi abine apa? Sumpah. Ketika sumpah kelima, kowe siap sambil bledek nak kowe goro. Mlayu nek iso ora wani. Jadi oleh yen saya itu sumpah kotor pemain bentuk diterusno ning kuburan. Paham? Ya sudah begitu. Artinya begini, ya, kalau sudah menyangkut keputusan hukum, itu mesti peka. Mesti apa? Peka. Dan itu Nabi sendiri sering dibantah para sahabat. Akhirnya Quran turun tentang memastikan aturan hukum ini. Ya, aturan apa? Ngaji Nabi mawon nate diwarai Sidina Umar merujukno Quran. Ngaji Nabi sing dituruni Quran diwarai merujukno apa? Quran rujuk. Suatu saat Nabi itu jalan-jalan, bukan perang, dia lama-lama piambak pergi haji ini. Barang do perjalanan, Nabi sholat dulu rata dengan rokaat, nama? Sidina Umar tak, ya Rasulullah, sholat dengan rokaat, sholat di pasar rokaat. Jadi Nabi ya tenang, marah. Mulai sholat nak lu rokaat. Zaman kotor populer aku sampean seneng motor. Mau hukum nggak cuma ngomong itu gampang populer. Padahal lahirnya hukum kotor itu Nabi juga terus besok kabar. Ya Rasulullah, sholat kamu kalau rokaat. Iya aku ngomong lah. Oleh. Alasannya nopo? Kandidat tidak nih. Nabi sing dituruni Quran udah apa nopo? Ini ku paling ta'alikum antak suruh nopo minas sholat. Jadi orang wonten ayat in khiftum ayyatinakum alladziina kafar. Kalau kamu bepergian itu boleh mengkotor sholat. In khiftum, kalau kamu takut ayyatinakum alladziina kafar. Kalau kamu takut diganggu orang kafir. Malah bantannya seperti ya Rasulullah bapak kunah fi amnin. Nah, tapi sekarang kan tidak ada orang kafir, tidak ada perang. Kita kan lumpuh biasa. Jadi kita cerita betapa nerangno hukum jangan. Jadi sahabat siapa itu sering kan? Ya Rasulullah. Tapi kan sekarang nggak ada insiptum ayat tinakumul ladina kafaru pun nabi amin. Sekarang aman. Sekali nabi bilang, ya Umar, hari ruksatun ada rumah lain. Iki ruksat pangeran itu dia yang umatku. Fak baru ruksat aku. Buat apa wae ruksat pangeran? Umar, buat ganti nabi. Kalau tetap islam mawar, tapi segala terus. Kalau tetap sholat patang, rokaat. Terus kan Nabi buka. Kan Nabi jawab, ya Umar, inna huwa yuhibbu an tuqtaru qasuhu kama yuhibbu an tuqta'a ibu. Pangeran tak ngekeki ruksa ngekeki hadiah. Iku seneng nek ana wong nampa. Kaya Allah seneng nak majibno perkara dilakoni. Tapi nek ora nampa ruksa pangeran yo duka. Wah Umar ora kan jempol kotor lah. Lagi di sini anaknya kotor itu dibantah dari sahabat. Itu sahabat itu doa senang sholat patang rokaat. Era umat saya ini cocok nih. Betul apa bantah? Konsolat waktu tidak karuan. Yang dibantah kali itu disebut apa? Ternyata secara hukum sosial ya begitu. Seorang majikan wajibno kue kerja itu kue nak orang nurut ya tersinggung. Karena kewajiban ditentang untuk majikannya tersinggung. Tapi ketika fasilitas dikasihkan, ditentang juga tersinggung. Misalnya seorang bapak atau seorang guru, seorang majikan, kan rutin gedang goreng lepangan, itu olehku. Ketika rutin menolak, lo bukan senang gedang goreng, ya tersinggung. Padahal sifatnya hadiah atau saudara. Sama ketika Allah itu memberi rukhsah kemurahan, kok kamu tidak mau menerima, itu Allah juga tersinggung. Sebab itu banyak ulama fikih berpendapat ketika bepergian itu orang wajib kosor. Jadi kalau mazhab Hanafi itu kosor itu tidak disunatkan tapi apa? Wajib. Jadi mazhab Syafi'i ora diwajib nol jalan. Wah, nggih, ora diwajib nol apa? Jalan.
Mulanya Abu Hanifah tahu debat sampai Imam Syafi'i, tapi itu angkatan. Penggemar Abu Hanifah itu debat sampai penggemar kita Imam Syafi'i. Nikah itu cara Imam Syafi'i itu sunnah. Wajib bagi wong sing wis dizina itu wajib nikah. Nah, ora harus dizina, gak wajib nopo. Tapi kasus ulama kasus Dawud Az-Zuhri ulama-ulama riyen darani nikah wajib. Alasannya itu pokoknya paman rebukan sunnati paleta nopo. Nah, itu debat mesum. Dari penggemar Imam Syafi'i akhirnya menang. Nikah harus sampai wajib no. Uang di nafsu, ada wajib no jalan. Menang penggemar Arab ini. Jadi kosor apa diwajib no wes. Nikah apa diwajib no ya wes. Orang-orang yang mesum apa diwajib no itu aku lah. Urusan pornografi tetap nopo. Modo kosor apa diwajib no wes. Wes mah. Tapi Abu Hanifah berpendapat orang kalau pergi itu wajib kok. Karena tidak ada dalam sejarah ketika Nabi pergi tidak melakukan nopo. Padahal ittiba sunnah Rasulullah itu wajib. Paham ya? Jadi itu logika. Betapa kalau sudah aturan hukum itu mesti sensitif. Ya karena ya memang kadang ya ada korbannya, ada tersangkanya, ada terdakwanya. Misalnya kayak maling harus diketok tangannya, orang zina harus diajak. Begitu juga masalah duit. Perkara, wah ada ketentuan hukum perkara. Zaman Nabi Sugeng itu cerita-cerita. Wong sedekah itu nak sedekah ditampa pangeran. Iku masuk suwidit di rumah pangeran dari kanjeng Nabi. Di rumah pangeran nanti kaya wong duwe unta di rumah cilik gede-gede nanti dadi unta gede. Begitu juga wong sedekah senajan to takdir kan. Pak, jadi di rumah pangeran nanti sampean tak gunung ukut. Jadi kena sedekah 10.000. Cuma di rumah pangeran, sesuai dari bisa gunung apa? Suatu semenengah buat kita ini sing ngoten-ngoten seneng, cocok kemana? Dua Nabi mulai cerita, sing wajib zakat. Itu dunyane 2,5% diambil imam secara kodron, secara pak, terhitung mulai akhir tahun. Berintasan, mulai akhir diwajib-wajib loh, berintasan. Karena Nabi ini cukup wibawa untuk mengawal kewajiban zakat. Pas Nabi nggak ada revolusi, betul nanti apa? Ketok aslinya sebagian sahabat ya gendong, sebagian sahabat orang desa-desa yang nak iman gelem ora bayar ae. Kon salat ya gelem ora bayar ae. Bareng kon zakat orang desa-desa ketok aslinya gak gelem. Bareng ditindak ketika Rasulullah wafat sing dadi khalifah dinten Abu pembangkangan pertama dalam Islam perkara apa? Ya, itu perkara. Jadi orang ono sejarah sahabat kan mesti urusan dulu. Orang Umar, Sayyidina Abu Bakar pertama, jadi khalifah apa masalahnya? Mereka ada mau apa? Zakat. Jadi bolak-balik ada aturan hukum mesti maling per. 2,5%. 2,5% kan belum medit diwakil dan. Akhirnya Abu Bakar, kalau saat ini mengirimkan beberapa peleton penyerang wong sing ra gelem nopo. Wes sampe nyerang Abu Bakar jadi khalifah jadi disalahno sahabat-sahabat. Abu Bakar Islam harus modal jahat dengan Islam. Malah saya sudah ada sedikit cerita betapa hukum mesti perkara. Cara Abu Bakar, Allah, mereka ini yang tidak mau zakat pasti saya perangi karena zakat adalah kewajiban hakul pasti saya perangi. Saat itu beliau minta pertimbangan Umar dan Al-Asra Al-Basari Nabil Jannah. 10 sahabat yang termasuk jatah tampu swarga untuk lisensi untuk dulu. Dibantah Abu Bakar. Ya Abu Bakar. Fakih satu qatilu qauman syahidu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idza qaluha asamu minni dima'alum awal. Dia sudah bagaimana mungkin kamu merangi orang yang sudah baca syahadat? Padahal kata Nabi siapa saja yang sudah baca syahadat asamu minni dima'alum wa awal. Pasti sudah berarti melindungi dirinya sendiri dan harta mereka. Sayyidina Umar ya lucu, dia ngomong bantah kok jujur. Jadi dia bilang ya, asamu minni dima'alum wa amalakum illa bihaqiha. Padahal jurusnya Abu Bakar yang kata illa bihaqiha itu. Lho gitu. Nak wis maca syahadat iku asamu minni dima'alum wa amalakum. Iso njogo awake sangka dibunuh, ya iso njogo dunyane. Illa bihaqiha kecuali atas nama hak anfus binisbat ning kisor. Atau atas nama mal binisbat ning zakat. Jadi pihak rujuke kali. Nah, misalnya uang wis maca zakat lah,
Kalau bunuh orang kan tetap harus dibunuh atas nama hukum qisas. Paham ya? Ilah bihakia berarti kalau binisbah ke nufus, misalnya orang sudah baca syahadat, kalau bunuh orang tanpa hak atas nama aturan Islam kan juga harus apa? Begitu juga masalah mal, kalau dia sudah 1 nisab dan 1 tahun, kalau tidak zakat harus dipaksa. Dari Abu Bakar, Umar itu jujur, mengkata-kata kok nyebut no dalilnya gitu. Lah iya Umar, Kanjeng Nabi dawuh ila bi haqiqah wa zakat hakul mal. Dari Abu Bakar karek nomani wa zakat. Sudah akhirnya sing nomor, nggih nak ngoten derek. Mak dene tukang kon dadi panglima perang. Walhasil pertama tragedi Islam wonten konflik kecil zaman Abu Bakar niku tiang-tiang sing boten purun napa atas nama kewajiban. Padahal atas nama familiar, buat tari buat sedekah bumi, atau wong antena belum laku. Pokoknya gerak hukum malah laku, paham ya? Gerak hukum malah apa? Malah hukum itu berat. Lah Rasulullah itu sebagai nabi juga harus mengawal hukum. Hukum itu memang berat sekali. Bukan berat, butuh hukum itu detail. Malah kasus kita dengan Syiah itu semari perkara di hukum. Kita tidak membolehkan mut'ah. Kawin mut'ah itu kawin yang tanpa wali dan boleh dibatasi dengan waktu. Jadi induk kita rapi rombul. Itu oleh cara Syiah dong. Oleh. Mulanya nak merantau yang tinggi tenang malam ke di lisensi kelon. Paham di lisensi dong. Mulanya dari kota-kota pulau yang Sunni, yang tergerak Timur Tengah yang Sunni. Kita sampai tahu kenapa mazhab Syiah menarik di Timur Tengah. Itu bukan argumentasinya meyakinkan, karena bonusnya itu. Jadi Syiah menarik itu bukan karena argumentasi mazhab Syiah meyakinkan. Nah, mazhabnya meyakinkan Sunni, tapi Sunni kan gak ada bonus loh. Ini cerita aja pulau, kita ya bodoh nih. Pulau harus orang apalagi santri, melok Syiah ngempet ya Allah. Jadi ternyata perdebatan ideologi itu kan karena tidak mesti karena perdebatan Husainiyah kan boten. Perdebatannya karena bonus. Gitu kali inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Lita'arafu artinya saling mengenal itu ora mazhab paling bener saling mengenal yo nek iki jeneng Mustafa. Tapi kena cara sebagian min dzakari wa unsa lanang wedok lita'arafu saling mengenal meski dari pacaran ya repot. Walhasil mut'ah itu menjadi masalah sampai sekarang. Karena orang Syiah tetap meyakini masalahnya apa? Sekarang kalau nggak diterapkan hukum itu tidak ada masalah. Sekarang kalau diterapkan hukum, misalnya bagi kelompok Sunni yang meyakini itu tidak sah, konsekuensinya dianggap misalnya zina nanti kena rajam, kan repot. Akhirnya ya sudah syukur sama syukurnya. Orang Syiah pakai tradisinya sendiri, orang Sunni pakai tradisinya sendiri. Podo, akhirnya podo untuk kelolaan ya, kita lewat mutah, kita lewat sini, podo jalan. Jadi podo menang nih. Saya urusan itu repot. Kenapa? Dua ini cerita. Orang aku podo delik-delik ya sudah. Sing mari perkara nek ana penerapan apa? Hukum. Lah Kanjeng Nabi termasuk di Al Quran kon mengawal penerapan apa? Mulai dari kata pulau orang Timur Tengah, saja dia itu sebab si Andes Sunni itu semua itu si Al itu ya mesti menarik terus, wah bonus mut'ah mesti nawa. Ini kalau cerita, jadi ini ngaji, kenapa Rasulullah itu menjadi Nabi Sayyidul Awalin wal Akhirin? Karena memang dulu itu paling berat jadi Nabi, karena diantaranya harus menerapkan hukum yang bahkan sahabatnya sendiri sebagian tidak mudah menerima. Kayak kasus wajibnya zakat. Buktinya era Abu Bakar lagi blokor ditinggal Rasulullah, wong-wong sebagian desa itu pun menolak kewajiban zakat. Hingga awal terjadi tragedi perang itu Abu Bakar merangi yang menentang kewajiban zakat. Nah, kalau dengan dari game Indonesia itu sih, nah, soal cerita ya gue, nonton Timur Tengah bukan sama.
Kasus Ikhwanul Muslimin teng Mesir, semuanya hukum Islam gak diterapkan gak mergo. Begitu juga ekstremis di Afghanistan, kasus Taliban, cara berpikir begitu. Ya sudah, akhirnya memang peka betul, sudah begitu peka betul. Padahal saran saya, kalau masalah murtad itu sama dengan tadi masalah zina. Masalah murtad itu enak nuduh. Yang tertuduh itu betul murtad, dia betul murtad. Tapi kalau dia tidak betul murtad, yang nuduh menjadi murtad. Makanya dalam fikih-fikih itu termasuk murtad adalah idza qala li akhihi al-muslim ya kafir. Malah dawuh kanjeng Nabi, seorang muslim jika qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bi ahadihuma. Seorang muslim yang mengecap kancane ya kafir, maka pasti salah satunya kafir. Ingka nakama pola berarti mukhatabnya yang kafir. Kalau sesuai paham ya. Kalau yang mukhatabnya tidak kafir, qailnya menjadi. Sebab itu kita sebenarnya sebetulnya kita nggak mendesak untuk menvonis Islam liberal itu kafir apa enggak, Islam sekuler kafir apa enggak. Kita sendiri kalau tahlilan kafir apa enggak, tidak mendesak karena riskan. Kita sama dengan main bola kodok rawan kena terus. Paham ya? Lagi pula kan mereka jeneng Islam liberal, Islam sekuler, kita Islam pokoknya jeneng kan kalau sama di kafir kan. Mereka tidak nama Islam liberal, kita sebut Islam liberal. Kalau mereka menamakan Salafi, ya kita darani Islam Salafi. Kita dewi darani Islam Sunni, alhamdulillah Sunni Islam apa? Daripada kamu menvonis kafir sesuai dawuh Nabi, itu kalau dia yang kafir ya kita. Nah ini yang perlu sampai catat. Fatwanya ulama-ulama Timur Tengah itu begini, dan ini ditulis di Rabitatul Alam. Anna kalau istafil umri kullah makul tali ahadin guna annahu kafirun lam tutola fil akhir. Tidak ada dalam ketentuan Islam orang yang kita kira dia itu kafir dengan indikasi kekafiran, atau orang yang kita kira murtad dengan indikasi kemurtadan. Indikasi-indikasi ini tidak ada dalil Quran dan hadis yang mewajibkan kita menjelaskan statusnya dia. Jika mana misalnya orang A terindikasi melakukan kemurtadan atau kekafiran, kita tidak mendesak untuk mengatakan ya kafir. Dan andai kan kita tidak mengatakan ya kafir, kamu tidak ditutup di alam. Jadi kawangannya menvonis sesuatu yang masih indikasi itu rugi sebenarnya. Karena nanti kalau tidak kita yang nomor yang paham ya. Terus idza qala li akhihi kafir faqad ba'a bihi nomor ahad. Ini kalau orang jadi nabi itu berat sekali karena ada hukman, ada nomor. Ya gua balik dan cerita. Nah sekarang sepundi masalah arti wa malam yakum bima anzalallahu oleh kaumul kafirun humul fatikun humul zalim. Artinya nyata. Wah sampean kudu alih pulau, selagi urung alim alih pulau. Kalau nak nyalin istiadat lah. Sementara amus. Maksudnya sementara amus. Kalau nak tambah ngalim, tambah ngerti nak pulau bener. Faham? Saya kira amus, kalau nak ngalim ngerti nak pulau bener. Ulama-ulama ahli sunnah ngerti ayat niku gampang. Itu sesuai ayat itu. Dewi pangeran kan, wa malam yakum bima anzalallah. Sopo sing orang ngukumi. Siapa yang tidak membuat ketentuan sama dengan ketentuan Allah, maka dia kafir, zalim, dan fasik. Jadi misalnya zina cara Allah haram. Ya sudah, kita harus bilang haram. Mulanya cara ahli sunnah, zina pokoknya cuma hukumnya haram. Soal kue zina, itu mau fasik itu. Tapi orang zina lah, negara kalah, hukumnya kan. Kalau balik ini, uang melakukan zina, itu dihukumi fasik. Tapi orang zina lah, negara zina kalah, hukumnya kafir, hukumnya apa? Lagi. Siapa yang tidak menghukumi, istilah pengiran siapa yang tidak menghukumi. Jadi misalnya, makanya di bagian-bagian diterangkan termasuk kafir adalah taklimu ma harrama bil ijma, menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan secara ijma. Paham? Jadi kalau misalnya Allah mengatakan wong sing zina kudu dirajam, wong sing maling kudu diketok tangan. Iya kita harus ngomong, wong sing maling kudu diketok tangannya, wong sing zina kudu dirajam. Ya sudah. Ketika sebuah negara tidak bisa melakukan hukum itu, namanya tidak melakukan hukum. Tapi hukumnya masih, paham? Hukumnya apa? Masih.
Jadi gue kudu muni betul anak telek iku najis. Nah contoh kena telek bolak-balik. Jadi intinya hukum itu jangan dirubah, ketentuan Allah itu jangan apa? Gue kudu darani nak Ka'bah itu dibelatin muslimin. Nah contoh sa Indonesia yang nak ngono tau murtad kabeh, wong dino mesti salate mungkuri Ka'bah. Tapi kita harus ngomong Ka'bah itu dibelatin muslim. Senajan kok hakikat kita kadang tidak sholat madhep Ka'bah. Misalnya sholatul musafir wajib madhep Ka'bah. Sholatnya orang bingung juga tidak madhep kok. Nak ngono keyakinane ahli sunnah masalahnya bukan kok hukum, nak hukum tentang pangeran mesti murtad. Tapi nak gak nglakoni hukume pangeran mau paham. Mulane kabeh tiyang kudu yakin nak sholat subuh itu wajib, sholat zuhur wajib, sholat asar wajib. Tapi kali wong ora sholat subuh yo dosa. Tapi sekali meyakini sholat subuh gak wajib hukume kan kafir. Paham ini yang sampai. Jadi luwih ngeri nak ngerubah hukum, Pak. Luwih ngeri nak ngerubah apa? Jadi kamane nak gak ngapal hukum biasa, tapi nak ngerubah hukum kan. Wong dawuh pangeran ora wa malam yakum. Kecuali pangeran dawuh wa malam yakmal bima anzalallahu fa ulai kaum kafirun sing ora iso nglakoni hukume pangeran. Jadi wak sunah jane wis gampang. Dawuh pangeran yakum yo yakum ora yakmal, napa? Ben sampean PD, selama ini kan kita sering semacam tertekan oleh ayat-ayat itu karena kita kadang terjebak oleh pengertian kelompok-kelompok ekstrim seakan-akan kita ini menjadi kafir kalau tidak melakukan syariat itu. Tidak sampai tidak melakukan itu beda dengan tidak menghukumi itu, paham ya? Paham ya? Tidak melakukan itu beda dengan hukum. Hukum itu tetap kita tetap meyakini hukumnya Allah itu yang benar. Tapi kan tidak mesti sampai sakit melakukan. Paham ini memang masalah-masalah yang peka. Tapi ini pula tidak ada Rasulullah kadang ditentang bahkan oleh sahabatnya sendiri. Kayak kasusnya zakat itu nanti ya kangelan tenang. Ketika orang sudah mengalami dosa, jadi ketika diwajibkan orang konten setengah zakat perkara. Sampai ketika Nabi kata wibawa masih jalan, ketika era Sayyidina Abu Bakar empun penentang-penentangnya kita asli deh. Sampai wonten perang merangi sinten tiang-tiang sing membangkang saking menapa. Itu maksud napa? Hukman. Mulane teng iki wali itaka ta ahwa rumba jaman akan napa? Minal. Di luar hukum pengeran iku kabeh nuruti hawa nafsu. Surah Ibrahim makiyatun illa alam tara ilal ladzina qaddaru al ayat dan ikta natani aw arba'a aqamtul wa qamsullah.